Kesultanan Mamluk Mesir atau dinasti Mamluk Mesir adalah sebuah negara yang didirikan setelah runtuhnya dinasti Ayyubiyah pada tahun 1250 Masehi hingga penaklukan Turki Utsmaniyah di Mesir pada tahun 1517 Masehi. Mamluk merupakan salah satu wangsa yang berpengaruh terhadap peradaban Islam. Bahkan para ahli mengakui pengaruh mereka begitu terasa antara paruh kedua abad ke-13 hingga awal zaman modern. Kata Mamluk adalah bahasa Arab yang artinya budak yang ditawan, tetapi tidak dengan orang tuanya. Meskipun berasal dari bangsa budak, mereka tercatat sebagai dinasti yang mampu menghentikan laju kekuasaan bangsa Mongol ke Suriah dan menghalau kehadiran tentara salib di Palestina ataupun sepanjang pantai Suriah. Bagaimana sejarah dinasti Mamluk Mesir? Pendiri dinasti Mamluk atau Mamalik adalah para budak kulit putih yang awalnya ditawan dan dibeli oleh penguasa dinasti Ayyubiyah. Mereka kemudian dididik dan dijadikan tentara di sebuah tempat yang terpisah dari masyarakat. Penguasa Ayyubiyah terakhir, Al-Malik Al-Saleh, menjadikan para budak ini sebagai pengawalnya untuk menjamin kelangsungan kekuasaannya. Dari situlah mereka mendapatkan hak-hak istimewa dalam militer dan mendapat imbalan materi. Ketika Al-Malik Al-Saleh meninggal pada sekitaran tahun 1249 Masehi dan digantikan oleh putranya yaitu Turan Shah, golongan Mamluk merasa terancam. Pasalnya Turan Shah lebih dekat dengan tentara asal Kurdi. Maka pada sekitar tahun 1250 Masehi, bangsa Mamluk di bawah pimpinan Aibak dan Baibars membunuh Turan Shah. Setelah meninggalnya Turan Shah, istri Al-Malik Al-Saleh yaitu Syajarah Al-Dur yang berasal dari kalangan Mamluk berusaha mengambil alih pemerintahan Ayyubiyah. Syajarah Al-Dur pun berhasil mengambil alih pemerintahan selama 3 bulan sebelum akhirnya menikah dengan pemimpin Mamluk yaitu Aibak dan menyerahkan kekuasaannya. Setelah mengambil alih pemerintahan, Aibak membunuh Syajarah Al-Dur dan sempat menunjuk Musa, keturunan Ayyubiyah, sebagai penguasa. Namun tidak berselang lama, Aibak membunuh Musa dan menandakan bahwa dinasti Ayyubiyah di Mesir berakhir dan digantikan oleh dinasti Mamluk. Beberapa sejarawan menganggap Aibak sebagai pendiri dinasti Mamluk Bahri sekaligus sultan pertamanya. Sedangkan sebagian lainnya ada yang menganggap Syajarah Al-Dur sebagai penguasa dinasti Mamluk yang pertama. Dinasti Mamluk terbentuk pada tahun 1250 dan kekuasaannya berakhir pada tahun 1517 Masehi ketika dikalahkan oleh Turki Ottoman. Selama itu, pemerintahan dinasti Mamluk terpecah menjadi 2 fase, yaitu dinasti Mamluk Bahari yang berkuasa antara tahun 1250 sampai tahun 1381 Masehi dan dinasti Mamluk Burzi yang berkuasa antara tahun 1382 sampai tahun 1517 Masehi. Penamaan ini didasarkan pada resimen yang disediakan oleh Al-Malik Al-Saleh sebelum digulingkan. Dinasti Mamluk Bahari. Dinasti Mamluk pertama diberi nama Bahari sesuai dengan nama salah satu resimennya, yaitu Resimen Bahariyah atau Pulau Sungai. Namanya mengacu pada markas mereka di Pulau Rudhah yang terletak di tepi sungai Nil. Umumnya Aibak diakui sebagai penguasa pertama dinasti Mamluk Bahri.
yang memerintah dari tahun 1250 hingga tahun 1257 Masehi. Setelah Aibak meninggal, pemerintahan Mamluk digantikan oleh anaknya yaitu Ali yang masih muda dan didampingi oleh wakilnya yaitu Qutuz. Pada tahun 1259 Masehi, Ali mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya yaitu Qutuz. Pada masa ini, Baybars yang tidak menyukai kekuasaan Aibak dan memilih menyingkir ke Suriah kembali ke Mesir. Pada saat Qutuz berkuasa, terjadi serangan pasukan Mongol. Mamluk pun berusaha mengusir pasukan Mongol dan bertemu di Ain Jalut pada bulan September tahun 1260 Masehi. Di bawah pimpinan Qutuz dan Baybars, Mamluk berhasil mengalahkan Mongol dan mengusirnya dari Mesir. Kemenangan Mamluk tersebut merupakan kemenangan pertama pasukan Muslim atas Mongol, sekaligus mematahkan mitos bahwa pasukan Mongol tidak terkalahkan. Setelah itu, Mamluk menjadi tumpuan umat Islam di sekitarnya, dan para penguasa Suriah pun menyatakan setia kepada mereka. Pusat pemerintahan kemudian berpindah ke Kairo karena Baghdad luluh lantah oleh pasukan Mongol. Tidak lama kemudian, Qutuz digulingkan oleh Baybars yang berhasil membuat Mamluk menjadi dinasti yang kuat karena kekuatan militernya dan mengalami perkembangan pesat dalam bidang ekonomi. Selama memerintah antara tahun 1260 hingga tahun 1277 Masehi, Baybars pernah mengalahkan tentara Salib di sepanjang Laut Tengah dan pegunungan Suriah. Baybars adalah Sultan Mamluk yang terkenal saleh dan sungguh-sungguh dalam menjalankan syariat Islam. Oleh karena itu, ia juga mengangkat 4 orang hakim agung yang mewakili 4 mazhab besar dalam Islam dan mengatur keberangkatan haji secara sistematis. Pada periode ini, Kairo menjadi kota penting dan strategis bagi perdagangan Asia Barat dan Laut Tengah dengan pihak Barat, serta menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, berbagai fasilitas umum yang berseni tinggi juga dibangun. Salah satu yang masih bisa dilihat hingga saat ini adalah Masjid Rifai dan Masjid Sultan Hasan di Kairo. Baybars memerintah hingga akhir hidupnya pada tahun 1277 Masehi. Namun, para penguasa setelahnya dapat dikatakan tidak membuat perubahan yang berarti. Dinasti Mamluk Burji. Pemerintahan Mamluk Burji diawali dengan berkuasanya Sultan Barkuk setelah tergulingnya Sultan Salih Haji II dari Mamluk Bahri. Kendati demikian, tidak ada perubahan yang mendasar pada pemerintahan Mamluk Bahri dan Mamluk Burji dari segi manapun. Pada masa Sultan Barkuk, terjadi serangan dari Timur Leng, penguasa dan penakluk Turki Mongol dan tentaranya yang terkenal kejam. Setelah Barkuk meninggal, Mamluk dipimpin oleh Sultan Al-Nasir Faraj yang memerintah dari tahun 1399 hingga tahun 1405 Masehi. Namun, setelahnya banyak Sultan Mamluk Burji yang naik tahta di usia masih muda. Hal ini menjadi salah satu penyebab melemahnya dinasti Mamluk. Memasuki abad ke-16, para penguasa semakin disibukkan dengan gejolak dan pertentangan yang terjadi dalam bidang militer hingga membuat berbagai sektor lain tidak terurus. Pada awal abad ke-16, terjadi pergolakan di wilayah Syam, Aleppo, dan di selatan Mesir. Selain itu, mulai terjadi perselisihan dengan Turki Utsmaniyah. Sultan terakhir dinasti Mamluk Burji adalah Ashraf Tumambai yang merupakan seorang pejuang yang gigih. Akan tetapi, pemerintahannya tidak mendapat dukungan dari golongan Mamluk sehingga ia harus menghadapi sendiri pasukan Turki Utsmaniyah. Pada akhirnya,
Tumambay ditangkap pasukan Turki Utsmania dengan bantuan beberapa petinggi Mamluk dan digantung di salah satu gerbang kota Kairo. Masa kekuasaan dinasti Mamluk pun resmi berakhir pada tahun 1517